Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Kepada yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, Bapak Fadli MSA STMKOM, dan kepada teman-teman yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempraktekkan bagaimana caranya mengaplikasikan aplikasi sistem informasi keuangan. Adapun anggota dari kelompok 4 eee, ada Suci Rubianti dengan ujung NIM 164, lalu ada Syifa Khalilatu dengan ujung NIM 167, eee, lalu saya sendiri Taufik Hamdani dengan ujung NIM 171, lalu Tazkiyah Fauziah dengan ujung NIM 172, dan Yulfa Rahmadila dengan ujung NIM 179. Baik, langsung saja ke pempraktekan, yang pertama yaitu jadi aplikasinya itu ada 2 ya, aplikasi tentang sistem informasi manajemen keuangan itu. Yang pertama si Apik dan yang kedua sekolah.id. Yang pertama, aplikasi si Apik akan dipraktekkan oleh saudari Suci. Saya persilahkan kepada Suci. Baik, terima kasih. Nah, di sini saya akan menjelaskan tahap-tahap penggunaan aplikasi si Apik. Nah, bagi teman-teman semua yang belum mempunyai akun, yang belum pernah daftar ataupun apa, kita di sini pertama-tama kita langsung klik untuk daftar dulu. Nah, sekarang kita isi di sini dengan saya contohkan. Lalu diisi username, email, nah di sini juga kita harus ngisi KTP, nomor NIK-nya, karena nanti tuh kalau misalkan kita lupa masuk aplikasi si Apik ini, nah bisa menggunakan nomor ini gitu. Nah, di sini untuk passwordnya, teman-teman harus diperhatikan juga. Nah, di sini di atas tuh ada perhatiannya untuk password tuh minimal 8 karakter dengan menggunakan kombinasi huruf besar, nomor, dan juga karakter spesial. Karakter spesial kayak apa sih namanya, pagar gitu. Nah, kita contohkan di sini. Nah, udah ada tanda password dapat digunakan. Nah, ini berarti kita udah bisa gitu. Nah, di sini diisi juga untuk konfirmasi passwordnya gitu. Nah, kalau udah semua terisi, kita langsung klik aja daftar. Nah, di sini langsung klik aja daftar, nanti bakal ada langsung ke halaman login. Kita langsung klik aja. Nah, kita udah ada di halaman di berandanya gitu. Nah, di sini tuh aplikasi ini tuh tidak hanya untuk satu usaha saja. Kita bisa melihat untuk di sini nih. Di bagian tambah, nah di sini tuh ada berbagai macam gitu. Yang pertama tuh ada jasa, perdagangan, manufaktur, pertanian, dan lain-lain gitu. Nah, karena kita di sini ranahnya pendidikan, jadi kita mengambil di bagian jasa.
Nah, sudah nampak seperti ini, kita langsung isi saja gambarnya. Misalnya untuk gambar perusahaan kita, pilih pakai ini aja, logo UIN gitu. Langsung di-upload. Lalu kita isi aja nama usahanya kayak Pintar Cepat. Terus alamatnya kita ada di Bandung, Provinsi Jawa Barat, ada di Kota Bandung, kecamatannya Panyilekan, Kelurahan Cipadung Kidul. Nah, untuk nomor telepon diisi. Nah, di sini email bisa langsung diisi emailnya. Terus nama pemilik perusahaannya juga diisi di sini. Misalnya pemiliknya Suci gitu. Nomor KTP-nya. Nah, kalau udah gini kita tinggal disimpan saja. Nah, dan di sini sudah ada ya, di brandnya sudah ada kita yang tadi. Nah, kita tinggal klik aja gitu. Nah, udah di halaman ini, selanjutnya di sisi kiri kita tuh ada data, transaksi, laporan, pengaturan, logo yang kayak gitunya. Kita pertama-tama tuh pilih di bagian data. Nah, di bagian data ini kan banyak ya, banyak kategorinya gitu. Kita yang pertama tuh pilih untuk data jasa terlebih dahulu. Ini tuh daftar jasa yang diperdagangkan atau dijual kepada pelanggan. Jadi jasa yang akan kita jual tuh jasa apa aja gitu. Nah, di sini saya udah masukkan contohnya gitu atas nama Anissa gitu dengan kategori biologi, pendidikan biologi yang harga jualnya tuh 100.000 per pertemuan gitu. Nah, kalau untuk nambah lagi jasanya, kita tinggal klik aja di bagian sini, di bagian tambah. Kita klik. Nah, di sini masukin nama orang yang akan megangnya gitu. Misalnya kita masukin atas nama Santi. Dengan kategori jasa apa. Misalkan Santi tuh mahir mau ngambil di kategorinya fisika gitu. Kita tinggal ambil aja di kategori fisika dan harga jualnya tuh dia tuh mentarif 100.000 untuk sekali pertemuan. Kita tinggal simpan aja. Nah, udah ada nih nama Santi di sini dengan kategori fisika, harga tarifnya 100.000. Nah, setelah itu kita lanjut ke data kategori jasa. Nah, ini yang tadi kalau kita misalkan mau menambahkan jasa di perusahaan kita nih, jasa yang akan kita tambah lagi, misalnya di sini tuh kita nambah lagi di teknik informatika. Nah, kita nambah di sini. Nah, udah langsung muncul gitu, udah ada di sini. Nanti bakal langsung ada di kategori jasa tadi. Nah, setelah itu kita milih di data mata uang. Nah, daftar mata uang yang dipergunakan untuk kegiatan operasionalnya. Kita tuh akan menggunakan mata uang apa? Nah, karena kita di Indonesia, kita pakainya IDR aja. Tapi kalau misalnya mau mencakup keluar, ya bisa ditinggal ditambah lagi nama mata uangnya apa gitu. Nah, selanjutnya yaitu ada data pelanggan. Nah, untuk data pelanggan kita bisa masukin di sini nih. Ini udah aku contohin kayak atas nama Abimana yang alamatnya dari Subang dengan nomor telepon, emailnya ini gitu. Nah, kalau kita mau nambah lagi, kita tinggal klik aja
tanda ini, tambah. Nah, kita tinggal masukin aja namanya. Namanya mau siapa nih? Misalkan namanya mau siapa ya? Melisa, misalkan. Kita atas nama Melisa, yang alamatnya di Bandung. Dengan nomor telepon, emailnya kita masukin. Nah, ini sini kontak person, kalau ada websitenya bisa dimasukin websitenya gitu. Kita isi aja, lanjut ke simpan. Nah, hasil deh atas nama Melisa yang beralamatkan dari Bandung, dengan email, nomor telepon, kontak personnya ini udah termasuk, udah terdaftar nih di data pelanggan gitu. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada data pemasok. Nah, pemasok yang masuk gitu, yang menjual gitu. Nah, ini contohnya udah ada dari 3 PT, misalkan dari PT Adira Jasa yang alamatnya di Bandung. Kita tinggal tinggal isi-isi aja gitu. Nah, tinggal kalau mau nambah lagi tinggal diklik tanda itunya gitu. Nah, di sini masukin lagi PT apa gitu. PT Rosda Karya. Rosda Karya alamatnya di mana misalkan gitu. Apa sih nomor teleponnya, website, kontak personnya gitu diisi. Itu tinggal klik simpan, nanti akan tersimpan seperti ini gitu. Lalu selanjutnya yaitu data bank. Nah, daftar bank yang digunakan untuk transaksi pemasukan dan pengeluaran. Nah, jadi kita tuh menggunakan bank apa saja sih gitu untuk jadi transaksi pemasukan atau pengeluaran. Nah, misalnya, nih kita memakai Bank Indonesia dengan nomor rekening ini, mata uangnya IDR, terus jenis rekeningnya yaitu tabungan. Terus kalau kita mau nambahin lagi, bisa nih kita tambah lagi di sini dengan nama banknya tuh Bank BNI, nomor rekeningnya, itu kita pilih mata uangnya. Nah, di sini jenis rekeningnya bisa mau tabungan, mau giro, atau mau deposit bisa kita contohkan di giro misalnya. Kita tinggal simpan aja. Nah, datanya udah masuk gitu. Lalu selanjutnya di data aset. Nah, daftar aset tetap atau non tetap yang digunakan untuk kegiatan operasional. Nah, misalnya kita tuh di sini ada, aku udah contohin tuh, namanya tuh spidol warna, kelompoknya kelompok 1, terus masa manfaatnya tuh ada 4, nilai perolehannya tuh 20.000. Terus, nah kalau kita mau nambahin, kita tambahin lagi. Sini misalnya, spidol papan tulis. Kelompok asetnya kita masuk ke kelompok nomor 1. Sub asetnya yaitu perlengkapan lainnya. Nah, di sini misalnya nilainya tuh 25.000. Nah, udah deh. Selanjutnya yaitu, nah kalau kita mau menggunakan daftar aset lain, kita tinggal masukin aja gitu di sini gitu. Kalau enggak juga gak apa-apa. Kalau kita nggak pakai, kebetulan kita nggak pakai. Nah, di sini juga ada data kas palas, kas yang dimiliki badan usaha yang berbentuk valuta asing. Nah, kalau mau pakai juga kita bisa nambah nih. Di sini kita tinggal isi namanya, terus nilai mata uangnya, mata uang apa gitu. Kalau mau gitu, kebetulan kita di sini nggak pakai. Lanjut ke data pemberi pinjaman. Nah, daftar pemberi pinjaman yang digunakan transaksi utang non-bank. Jadi misalnya kita mau buka usaha ini tuh uangnya tuh minjam gitu, tapi bukan ke bank, tapi misalnya ke
teman ataupun saudara gitu. Nah, di sini nih kita masukin datanya. Misalnya kita ini minjemnya ke saudara gitu ya. Nah, kita tinggal masukin aja nih namanya apa sih? Siapa gitu. Nanti teh Susi misalnya. Tinggal simpan. Nah, nanti tuh bakal ada misalnya berapa di sini jumlah saldo utangnya gitu. Nah, selanjutnya yaitu data bank pemberi pinjam. Nah, kalau ini data bank yang kalau kita minjemnya tuh lewat bank gitu. Kalau kita minjemnya lewat bank, kita masukin datanya tuh ke sini. Contohnya itu kita minjem ke Bank Indonesia. Tuh, tinggal masukin aja. Lalu selanjutnya di sini ada data saldo awal. Nah, data saldo awal kita misalnya saldo yang masuk tuh pada tanggal 30 akunnya akun modal dengan saldo 20 juta gitu. Tuh yang kedua di tanggal 30 juga 30 November dengan saldo 50 juta. Kalau kita misalnya mau nambah lagi, kita bisa tinggal masukin ini aja. Misalnya kita kas gitu. Dengan saldo awalnya 10. Kita tinggal simpan aja. Nah, udah masuk gitu. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada transaksi dan juga laporan akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan fitur transaksi di aplikasi Siapik. Kan tadi udah dijelasin ya sama rekan saya yang fitur data. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang fitur transaksi dan fitur laporan. Nah, di dalam fitur transaksi ini ada dua bagian. Ada yang penerimaan sama pengeluaran. Nah, yang di penerimaan itu ada penjualan, ada fitur penjualan, atau ada fitur utang, terus ada fitur modal, terus juga ada penghasilan lain, ada penarikan dari bank, dan ada pendapat diterima di muka. Nah, kalau di fitur pengeluaran itu ada kewajiban, pembelian aset, beban, penghapusan piutang, setoran ke bank, terus penarikan modal, pemindahan saldo rekening, terus yang terakhir itu beban dibayar di muka. Nah, untuk di fitur penjualan itu kan di fitur penerimaan itu kan yang pertama ada penjualan. Nah, di fitur penjualan itu ada penjualan jasa tunai, terus juga ada penjualan jasa kredit, ada pembayaran utang dari pelanggan, sama penjualan aset. Nah, kalau di penjualan jasa tunai ini, itu kan penjualan yang pembayaran dilakukan pada saat sebelum barang diserahkan. Nah, di sini tuh bisa gitu ya, kita pilih jenis pelanggannya siapa gitu, misalkan pelanggannya yang Abimana. Terus jenis pembayarannya itu tunai. Nah, di sini tuh kita bisa pilih jasanya. Nah, pilih jasanya misalkan kita di sini mau milih jasa yang Bella Cynthia. Nah, habis itu baru nanti ditambah. Karena kalau udah ditambah, nah udah kayak gitu baru nanti disimpan. Terus ada nanti apa namanya buktinya gitu. Terus yang kedua itu ada penjualan jasa kredit. Nah, kalau di penjualan jasa kredit itu sama aja kita kayak tadi itu masukin kayak apa sih pelanggan gitu, terus pilih jasanya gitu. Pokoknya sama kayak yang tadi gitu ya. Terus yang ketiga itu kan ada
pembayaran utang dari pelanggan. Nah, pembayaran utang dari pelanggan itu utang, misalkan kita nulis nama pelanggannya siapa yang utangnya gitu, terus sisa utangnya berapa gitu. Terus sisa utangnya misalkan 0, sisa utangnya misalkan 50.000 gitu. Nah, udah gitu nanti metode pembayarannya itu mau apa? Tunai atau transfer. Nah, nanti itu apa sih? Di sini kita menggunakan metode misalkan tunai gitu. Nah, nanti itunya tuh apa namanya? Kalau udah langsung disimpan. Jumlah pembayarannya tadi itu 50.000. Bentar. Nah, terus di selanjutnya itu ada penjualan aset. Nah, di penjualan aset ini penjualan aset tetap yang sebelumnya digunakan untuk operasional. Nah, di sini kita bisa gitu milih asetnya itu apa sih, misalkan apa yang ini gitu, terus pelanggannya, terus harga jualnya, terus juga metode pembayarannya gitu kan. Terus selanjutnya itu ada fitur, bentar. Nah, selanjutnya itu ada fitur yang utang. Nah, utang itu adalah kan pinjaman dana dari kreditur baik bank, badan usaha maupun perorangan. Nah, dalam utang ini kan ada di dalam fitur utang ini ada dua lagi gitu, ada dua fitur lagi. Nah, itu yaitu utang bank sama utang non bank. Nah, kalau utang bank itu kita di sini bisa pilih gitu, misalkan bank kita apa sih menerima pinjaman dari bank mana, kan di sini bisa ada dari Bank Indonesia. Kita tulis di situnya pilih Bank Indonesia, terus pinjaman pokoknya misalkan 10 juta gitu. Terus bunga pinjamannya persennya misalkan 10%. Nah, terus ininya jenis bunganya flat, efektif atau lainnya, misalkan efektif gitu. Terus jangka waktu pinjamnya misalnya berapa ya? 10 bulan gitu. Kalau enggak 12 bulan lah. Terus metode pembayarannya apa? Tunai, transfer atau giro. Nah, di sini ngambilnya yang transfer. Nah, habis itu baru gitu apa namanya? Yang terus ntar pilih banknya juga, banknya bank apa gitu. Terus kita kan pilihnya Bank Indonesia, Bank Rakyat Indonesia BRI. Terus lah habis itu nanti disimpan. Nah, nanti di sini tuh ada ininya gitu, bukti transaksinya gitu. Terus yang kedua itu di sini ada utang non bank. Nah, kalau utang non bank ini utang yang dari apa namanya? Yang bukan dari bank, misalkan kayak dari saudara atau dari teman gitu kan. Nah, terus kalau misalkan itu kita minjem dari teman, yaitu bila salsabila. Nah, jumlahnya itu mau berapa? Misalkan jumlahnya 1 juta. Terus metode pembayarannya misalkan tunai gitu kan.
Terus habis itu baru nanti disimpan gitu. Nah, kalau disimpan nanti kayak tadi lagi ada bukti transaksinya. Terus yang ketiga itu ada fitur modal. Nah, di fitur modal ini kan ada modal uang. Ada modal uang sama modal barang. Nah, di modal uang. Ya lanjut aja ya. Lanjut ke fitur yang pengeluaran. Nah, di fitur pengeluaran ini yang fitur kewajiban. Di fitur kewajiban ini ada pelunasan pemberian kredit, pelunasan utang bank, pelunasan utang non-bank, sama pelunasan utang bank. Nah, di sini ini kewajiban kita misalkan melunasi pelunasan pembelian kredit. Nah, kita pilih dulu di sini nama pemasoknya siapa. Misalkan nama pemasoknya itu PT Adira Jasa. Nah, kalau udah dipilih nanti sisa utangnya berapa? Misalkan sisa utangnya 1 juta. Jumlahnya 1 juta. Terus metode pembayarannya tunai. Habis itu nanti langsung disimpan. Nah, sama aja gitu kayak yang pelunasan utang bank, pelunasan ini juga sama aja gitu kan kayak yang tadi. Terus lanjut aja yang ke selanjutnya itu ada pembelian aset. Nah, di sini pembelian aset itu ada pembelian aset tetap tunai. Pembelian aset tetap tunai. Nah, di sini kita ini gitu, apa namanya? Tulis di sininya aset tetapnya apa. Misalnya spidol warna. Terus nanti masa itu pokoknya terus dari PT Adira Jasa gitu. Habis itu itunya tunai atau transfer, kita pilihnya tunai. Langsung simpan aja. Nah, terus nanti di sini ada transaksinya itu ya, kayak yang tadi itu. Nah, terus udah kayak gitu, kita ke laporan ya, selanjutnya ke laporan. Nah, di sini tuh di laporan itu ada banyak gitu, ada laporan posisi ini gitu. Nah, di sini ada kita mau lihat laporan histori transaksi. Nah, tadi itu kan udah ini kan gitu, udah didata dari pembelian aset tunai, terus utang non bank, utang bank gitu. Nanti di sini tuh apa namanya di history ini ada semua gitu ininya apa bukti transaksinya itu dari semua yang tadi udah didata. Nah, mungkin cukup sekian dari saya gitu. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin tadi udah dijelasin ya pempraktekan aplikasi yang pertama itu aplikasi Siapik, dan sekarang lanjut praktek ke aplikasi yang kedua yaitu sekolah.id. Kepada pemateri yang akan mempraktekkan aplikasi sekolah.id, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Aplikasi selanjutnya yang akan kami praktikkan yaitu sekolah.id. Di sini untuk sekolah.id ini kami loginnya dengan akun trial ya. Soalnya akun yang resminya itu harus membeli, jadi kita mencoba untuk memakai akun trial. Langsung masuk saja sebagai admin sekolah.
Oh ya, sebelumnya sekolah.id ini adalah website yang bisa digunakan oleh guru, siswa, dan admin sekolah. Di sini kami akan role sebagai admin sekolah ya. Nah, berhubung kami ini materinya mengenai SIMPU, sistem informasi keuangan, jadi kami ngambilnya fitur keuangan. Nah, di sini tuh di sekolah.id itu sistem informasi pendidikan, tapi di sini udah masuk ke keuangan sekolah. Di sini tuh ada dua fitur mengenai keuangan, ada keuangan dan penggajian. Di sini saya akan menempatkan mengenai keuangan. Nah, di fitur keuangan ini ada beberapa pilihan, ada referensi, saldo kas, kategori pengeluaran pemasukan, terus SPP siswa, terus pembayaran siswa, pemasukan, pengeluaran, dan rekapitulasi. Nah, pertama yaitu referensi. Di sini ada saldo kas, jadi di sini tuh ada saldo dari uang kas sekolah tersebut. Di sini ada 50 juta saldo kasnya, dan kita juga bisa menambahkan saldo kas itu. Seperti ini contohnya. Contohnya saldo kas yang masuk itu 20 juta. Nah, tersimpannya di sini sudah ada gitu, saldo kas 20 juta. Terus ada kategori pengeluaran. Nah, di sini juga ada kategori pengeluaran. Kita juga bisa nambahin gitu kategori pengeluarannya apa. Misalnya masukin kategori mengenai alat tulis gitu, di kantor. Nah, ini bisa nambahin alat tulis kantor apa pengeluarannya. Terus setelahnya ada pemasukan. Nah, di sini tuh pemasukan tuh ada dari internal sama eksternal. Kalau misalnya eksternal kan dana bos. Nah, kalau internal itu kayak laba kantin dan lain sebagainya. Terus lanjut lagi ke SPP siswa. Di sini kita bisa membuat tagihan SPP yang nanti keluar di fitur aplikasi siswanya. Oh ya, disclaimer ya, untuk aplikasi siswa itu hanya bisa digunakan di smartphone saja di Android. Nah, kalau misalnya untuk guru juga adanya di Android, tapi kalau untuk admin sekolah itu hanya ada di website. Di sini misalnya kita mau eh, menagih di seluruh kelas, klik aja. Nah, di sini bisa misalnya bulan sekarang, terus pilih sekolahnya, terus tahun ajarannya tahun ajaran sekarang juga. Nah, misalnya SPP siswa itu misalnya 200.000, 200.000, kita generate tagihan, ini masih loading ya. Nah, setelah ini eh, tagihan ini tuh bakalan keluar di aplikasi yang siswa punya gitu. Kalau misalnya udah ada tagihan di bulan ini, terus di sini ada data SPP. Nah, data SPP ini tuh eh, langsung keluar di sini kalau misalnya udah ada siswa yang bayar gitu. Kayak di sini kayak ada Yanti, Wahyu ini tuh berarti udah bayar di bulan Desember. Ini udah masuk gitu kalau misalnya SPP ini tuh udah keluar, dan di sini udah ada kejumlahin gitu. Jumlahnya 54 orang yang sudah bayar berapa gitu. Terus selanjutnya ada pembayaran siswa. Nah, di sini tuh pembayaran siswa itu beda dengan SPP. Kalau SPP itu mengenai uang bulanan, kalau pembayaran siswa itu tuh yang di luar bayaran, kayak misalnya eh, iuran Maulid Nabi, terus buku paket, baju olahraga, dan sebagainya. Di sini juga kita bisa nambahin mengenai pembayarannya. Oh iya, kenapa sebelumnya di sini ada pilihan sekolah? Soalnya di sekolah.id ini tuh
dipakai oleh berbagai macam sekolah gitu. Jadi di sini tuh ada pilihan sekolahnya. Wah, terus nama saya misalnya baju olahraga, terus harga baju olahraga itu 150 misalnya. Nah, terus simpan. Terus misalnya yang bayarnya, nah sebelumnya juga udah ada namanya gitu. Nah, ini baju olahraga udah kesimpan ya. Terus untuk pemasukan juga di sini udah ada pemasukan yang tadi di referensi juga ini termasuk sama gitu. Dan pengeluaran juga. Nah, untuk pengeluaran juga kita bisa nambahin misalnya pengeluaran kategorinya misalnya tagihan rutin, jumlahnya misalnya 1 juta, masukkan keterangan misalnya pembayaran tagihan listrik, misalnya tanggal sekarang. Nah, di sini juga kita bisa melampirkan bukti pembayaran yang bakalan eh, dikeluarkan. Soalnya kan kalau misalnya untuk pengeluaran itu pasti dibutuhkan yang namanya bukti pembayaran gitu. Ini contohnya gambar ya, struk pembayaran dan lain sebagainya. Lampirin ini aja. Nah, di sini sudah ini ya udah ada buktinya. Di sini juga kayak tagihan rutin listrik sekolah udah keluar buktinya ini gitu. Terus untuk rekapitulasi, nah rekapitulasi ini adalah apa ya? Hasil dari pengeluaran dan pemasukan keuangan sekolah ini. Jadi kita bisa aja milih keuangan mana aja yang laporan keuangan mana aja yang kita lihat misalnya dari 2021 sampai 1 tahun dari 2022 dari Januari 2022 sampai sekarang kan. Kita lihat. Nah, di sini kita bisa ngelihat eh, apa rincian dana pengeluaran dan pemasukan dari sekolah tersebut. Dan kita juga bisa mencetak pengeluaran. Nah, di sini kita bisa lihat pengeluaran kita berapa dan saldonya jadi berapa. Gitu. Mungkin itu saja pemaparan keuangan dari saya. Selanjutnya saya serahkan kembali ke moderator. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang fitur penggajian. Ini masih tetap di aplikasi sekolah.id itu ya. Nah, sebelumnya di penggajian ini kita tuh harus masukin nama-nama guru dan nama-nama staf. Nah, jadi kalau kita mau masukin nama-nama guru dan nama-nama staf, ini kita harus masukin di sini. Nih, ini aku udah masukin ini nama-nama gurunya. Terus ini juga data staf. Nah, jadi nanti otomatis si nama-nama guru sama nama-nama staf ini bakal langsung ada di fitur penggajian guru nanti. Nah, untuk di penggajian guru ini, di sini ada honor guru, honor staf, tambahan penghasilan, kemudian ada potongan. Kita lihat di honor guru ini. Nah, ini misal eh, ini misal di data honor guru kita buat baru, pilih sekolah. Misal kategorinya fisika ya. Fisika. Kemudian honor per jamnya misal 100.000. Nih.
simpan. Nah, ini langsung ada ya di sini kategorinya langsung muncul. Kemudian di sini ada honor staff. Nih, ini udah aku buat. Kalau kita mau buat baru bisa tambahkan di sini, pilih sekolah, kategorinya misal tata usaha. Misal honor per bulannya itu 50.000. Nah, honor per bulan 50.000. Jangan atau misal honor per bulannya 1 juta. Nah, ini udah langsung masuk ya di sini. Terus tambahan penghasilan. Misal kalau di sini jadi wali kelas dapat tambahan. Misal kita mau nambahin. Nih, misal karena dia tuh sebagai pembina eskul, jadi dapat tambahan penghasilan. Honor tambahan misal 200.000. Nah, kita ini langsung muncul ya pembina eskul 200.000. Terus juga ada potongan. Nah, nih kayak misal Alpa pulang terlalu cepat, terlambat masuk, tidak absen, nanti bisa dipotong dari gajinya. Ini bakal jadi ini tuh apa ya? Nyambung sama fitur pengabsenan gitu. Nah, kemudian di sini ada profil gaji guru. Tadi kan udah masukin ya nama-nama gurunya nih. Ini. Misal ini Aufa Imtihanah. Kita pilih di sini dia mata pelajaran fisika. Jumlah jamnya misal 6 jam. Misal pajaknya 10% ya. Ini penghasilan tambahan misal dia itu sebagai pembina eskul. Bisa. Jadi dia bisa dapat tambahan 200.000. Tuh. Sini nanti keluar kayak gini. Nah, seterusnya ya nanti kalau misalkan ini nggak bisa ditambahin karena harus di data guru. Jadi kalau data gurunya nambah, otomatis di sini juga bisa nambah gitu ya. Terus ke profil gaji pegawai. Nah, ini misal aku udah masukin Nabila Putri. Misal dia honor staf tata usaha, penghasilan tambahnya dia nggak ada, misal pajaknya 10%. Tuh, nanti keluar honor per bulannya 1.500.000. Ini tidak ada tambahan penghasilan karena dia tidak bekerja di divisi lain gitu ya. Ini pajaknya kelihatan. Nah, kemudian terakhir itu ada amplah gaji. Ini sebenarnya aku udah masukin amplah gaji. Nah, ini tuh bisa buat baru sebenarnya. Tapi bisa kita masukin bulan Juli ya. Nih, di sini gagal karena mungkin ini ya aplikasinya lagi error, tapi di sini aku udah masukin sebelumnya. Nih, 2023 bulan 10. Nah, ini tuh bisa kita lihat nih. Bisa kita lihat. Nah, ini ada data rekapitulasi amprah gaji bulan Oktober. Nanti di sini bakal ada data-datanya bisa dicetak juga gitu. Tapi mungkin karena aplikasinya lagi error ya, jadi pas aku buat amprah gaji yang baru itu nggak bisa. Tapi sebelumnya aku udah buat. Nah, gitu guys. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Tazkia yang telah menyampaikan mempraktekannya. Kan tadi udah dijelasin ya, mempraktekkan aplikasi si Apik dan sekolah.id. Jadi kesimpulannya si Apik itu aplikasi keuangan gitu ya, yang dibuat untuk umum. Jadi tidak hanya pihak sekolah saja, jadi pihak umum juga bisa memakai aplikasi si Apik tersebut. Dan si Apik ini tuh dibuat oleh Bank Indonesia. Nah, sedangkan sekolah.id itu aplikasi pengelolaan untuk sekolah ini khusus gitu ya, dari nama
aplikasinya juga udah sekolah.id gitu. Jadi aplikasi ini tuh khusus untuk sekolah dalam mengelola dalam mengelola sekolah gitu. Banyak bukan hanya tentang keuangan saja, karena materi kita di sini tentang manajemen keuangan sekolah gitu ya, SIMKU. Jadi yang kita jelaskan itu hanya tentang fitur keuangan yang mencakup terhadap keberlangsungan keuangan di sekolah gitu. Mungkin hanya sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.